goes numb. You can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Arianto dengan NIM 2020333038 dari Fakultas Pendidikan jurusan Guru Sekolah Desa Universitas Muria Kudus. Berikut ini materi sumber dan media pembelajaran tentang media pembelajaran berbasis digital yang sudah saya rangkum. Di sini apa sih yang dimaksud media pembelajaran digital? Jadi media pembelajaran digital itu media pembelajaran yang bekerja dengan data digital atau citra digital yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital seperti laptop, PC, smartphone, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya di sini sepenting apa sih media pembelajaran digital? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu media pembelajaran itu yang pertama itu karena di sini media pembelajaran digital itu dapat meningkatkan kemampuan pendidik. Di sini dikatakan bahwa kemampuan pendidik otomatis lebih baik karena mengikuti perkembangan zaman ya sekiranya. Dan yang kedua di sini dapat meningkatkan mutu pembelajaran karena ya itu tadi kita menggunakan media yang kualitasnya selalu berkembang karena teknologi itu ada untuk selalu berkembang ya. Untuk selanjutnya yang ketiga itu memenuhi kebutuhan siswa karena anak-anak sekarang lebih dimudahkan dalam mencari berbagai informasi mengenai materi yang mereka ingin pelajari dari media pembelajaran digital itu sendiri. Dan yang keempat ini memenuhi tuntutan paradigma baru. Di sini maksudnya itu paradigma pendidikan zaman sekarang itu pendidik sebagai perancang, fasilitator, motivator, atau pengelola pembelajaran. Jadi tidak hanya sebagai sumber media pembelajaran utama. Dan yang kelima di sini memenuhi kebutuhan pasar karena di sini kebutuhan kita sekarang berbeda karena maksudnya berbeda dari zaman dahulu dengan zaman yang sekarang kan ya memang berbeda ya kan sudah dilihat dengan perkembangan zamannya karena di dunia minat pembelajaran digital itu tinggi untuk zaman sekarang ya maka kita harus memenuhi kebutuhan siswa itu dengan kita sebagai seorang pendidik juga harus bisa memilih media pembelajaran kita harus harus memenuhi kebutuhan siswa itu ya dengan media pembelajaran digital itu tadi ya maaf kesalahan. Lanjut di sini kita sebagai seorang pendidik juga harus bisa memilih media pembelajaran yang baik. Bagaimana sih itu media pembelajaran yang baik? Yang pertama di sini itu pendidik akan membuat alat peraga agar mempermudah peserta didik dalam mempelajari materi yang diajar dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Dan yang kedua di sini merupakan suatu hal yang konsisten dengan tujuan awal dan harus menakar apakah seorang pendidik tersebut mampu atau tidak menguasai materi yang ada tersebut ya. Selanjutnya di dalam pemilihan media terdapat 5 kriteria yang harus dipahami ya 5 kriteria media pembelajaran digital itu ya. Yang pertama itu kesesuaian dengan materi ya. Kalau materi A, media juga yang harus digunakan A, jangan B ya. Ya sekiranya gitulah ya. Yang kedua di sini tingkat kesulitan. Di sini dikatakanlah siswa kelas 1 ya. Kelas 1 SD diajarkan materi perkalian dengan berupa video. Tapi materi tersebut kesulitannya lebih tinggi. Maka bisa dikatakan tingkat kesulitan tersebut tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak tersebut. Jadi begitu ya. Yang ketiga di sini ada biaya. Di sini maksud biayanya itu harus mengetahui pembiayaan
dalam pembuatan media pembelajaran itu ya. Biayanya seberapa besar, apakah itu cocok atau tidak gitu ya. Yang keempat di sini ketersediaan. Kalau di tempat tersebut jarang anak yang menggunakan Android, maka kita jangan sampai membuat materi dengan media Android. Di sini maksudnya itu ketersediaan itu kita harus sesuaikan dengan tempat ya. Kalau di tempat itu jarang ada internet, maka kita tidak boleh menggunakan materi yang mengandung unsur-unsur internet. Selanjutnya di sini kualitas teknik. Di sini ada hubungannya dengan kualitas bahan yang digunakan dalam media pembelajaran. Oh ya, selanjutnya di sini dalam pemilihan media pembelajaran itu terdapat model section. Di sini yaitu pertama itu student atau siswa, yang kedua easy to use atau mudah digunakan, yang ketiga cost atau time, biaya atau waktu, yang keempat teaching atau karakteristik pembelajaran, yang kelima interaction atau interaksi, yang keenam organization isu atau bisa disebut pengolahan masalah, yang ketujuh networking atau memperluas jaringan, yang kedelapan security and privacy atau juga disebut juga keamanan dan privasi. Yang di sini itu tadi yang pertama itu akan saya jabarkan ya, berpusat pada siswa. Di sini maksudnya siswa mampu dalam bentuk apa, itu tadi tingkat pemahamannya siswa itu dalam bentuk apa, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu, kebutuhan dan minatnya juga, dan gaya belajarnya seperti apa ya, kita harus mengetahui itu ya, itu penting ya. Yang kedua di sini mudah digunakan, maksudnya di sini pahami tata letak media yang kita buat, tampilan antarmuka mudah dipahami, konten yang mudah diketahui, tersedianya petunjuk penggunaan media tersebut ya, agar dapat mudah dipahami. Dan yang ketiga ini tak lupa lagi yaitu biaya, berhubungan dengan kemampuan sekolah itu sendiri ya, atau guru, dan penggunaan siswa itu biayanya terjangkau atau tidak, mulai dari biaya produksi itu, perencanaan materi, pengumpulan bahan, dan konsultasi dari pakar yang itulah. Yang keempat sini karakteristik pembelajaran. Dalam membuat media pembelajaran kita harus melihat dulu dari tujuan pembelajarannya, materi pembelajaran, metode pembelajaran, prinsip-prinsip media pembelajaran, ya begitu. Selanjutnya interaksi atau ya ini ada pada materi vlog pertama ya. Ya saya jelaskan lagi ya. Di sini bahwasanya dalam suatu pembelajaran terdapat 3 pihak yang saling terkait, yaitu guru, peserta didik, dan sumber belajar itu ya, yang berada pada suatu lingkungan tertentu. Bisa dikatakan suatu pembelajaran itu tidak akan terjadi bila tidak ada salah satu dari ketiga komponen itu tadi ya. Selanjutnya di sini 6 pengelolaan masalah. Oke, di sini maksudnya di sini timbulkanlah sebuah masalah ya, agar siswa dapat belajar memecahkan masalah. Jadi untuk membuat media tersebut kita perlu memperhatikan kompetensi warga sekolah, fasilitas pendukung, dana untuk pengembangan media, dan kreativitas dari pengajar. Di sini yang ketujuh memperluas jaringan. Salah satu fitur yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan networking, komunitas ilmuwan, dan sumber belajar yang berkualitas, dan bisa berimbas ke masyarakat, komunitas belajar, dan ilmuwan, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu tentang ke-8 yaitu keamanan dan privasi. Di sini itu berhubungan dengan keamanan diri. Maksudnya di sini perangkat keamanan diri itu tetap perangkat yang digunakan oleh siswa kita ya kan, baik secara maya atau nyata. Maksudnya data diri itu tadi ya nama, dia alamatnya mana gitu, itu harus diamankan sebaik mungkin ya, agar tidak tersebar.
Dan juga ada dalam rencana pembelajaran ada model lain yaitu model Azure. Yang pertama sini karakteristik kecakapan dasar, gaya belajar, motivasi, fisiologi. Yang kedua di sini audience, yaitu karakter siswa, behavior, atau kemampuan baru dimiliki siswa, condition, atau kondisi lingkungan dan peralatan, degree atau tingkat akurasi atau kefasihan yang harus dicapai siswa dalam kompetensi tertentu. Yang ketiga ini memilih strategi pembelajaran, memilih teknologi dan media pembelajaran, dan memilih materi ya. Dan keempat sini pratinjau teknologi, media dan materi. Persiapkan yang pertama itu persiapkan teknologi, media dan materi tersebut, materi tadi, dan persiapkan lingkungannya, persiapkan siswanya, terus penyediaan pengalaman belajar. Oke, yang kelima di sini adanya partisipasi siswa merupakan kunci berhasil dalam proses pembelajaran. Caranya yaitu tadi satu, pertama menggunakan media yang melatih produktivitas dan kreativitas. Kedua, menggunakan media komunikasi untuk meningkatkan interaksi siswa dan mengajar. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait topik pembelajaran. Yang keenam, evaluasi ya. Sini untuk melihat kemajuan kompetensi yang telah dicapai selama mengikuti proses pembelajaran itu tadi ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.